semuanya duduk siap, gerak. Mengawali perkuliahan, berdoa dimulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para taruna, pada kesempatan pagi ini kita akan pembelajaran mata kuliah akta tanah ya. Dan dimana kita ketahui akta tanah ini sangat strategis ya di bidang di STPN ini ya. Baik, dalam pembelajaran ini agar lebih memperdalam sebagaimana biasa, saya akan menyampaikan dengan pendekatan yang genealogi lah ya, bahasa mudanya asal usul ya, sedikit dengan pendekatan filsafat, hanya pengantar aja. Kalau kita mengacu pada naskah akademik gitu ya, undangan bahwa tatarannya adalah kita mulai dari tataran nilai. Jadi jangan bicara tataran implementasi. Jadi ini hanya kebetulan saya basicnya hukum, tapi tidak harus ya. Jadi pada saat hukum tangannya kita belajar, kalau kita belajar itu kan dari pendekatan sistemnya, boleh lah ya dari awal ya. Nah ya, kalau kita adalah harusnya berpikir dari landasan filosofis, filsafat, turun ke dari nilai filsafat turun ke asas ya, Pak Mendasari, dari asas turun ke teori ya, dari teori ke norma, dari norma itu akan mengakibatkan adanya CR ya, rights, responsibility and restraint, hak, pertanggungjawaban, kewajiban dan larangan. Ya, kemudian barulah nanti dari situ kepada hukum positifnya ke regulasinya. Seharusnya suatu perundang-undangan itu mengandung nilai tersebut ya, tidak bertentangan. Mengapa ini perlu diberikan pengantar ya, oleh umat filsafat agar ciri-cirinya kan 3 ya, mendasar, menyeluruh, dan walaupun tetap ada unsur spekulatif. Mendasar dalam arti kita berpikir secara radikal gitu kan ya, radix dalam bahasa Latinnya biologi kan, sampai ke akar-akarnya. Jadi berpikir secara fundamental ya. Kemudian menyeluruh, berarti kita multidisiplin ilmu. Jadi akta itu tidak hanya normatif pertanahan, tapi justru pada hukum perdata, hukum tata usaha negara, hukum negara, bahkan bisa lari ke pidana ya. Ini aja pengenalan. Mengapa perlu disampaikan ini? Karena agar satu tadi ya, kita berpikir fundamental, kedua kita mampu, karena semua unsur agraria itu bersifat fundamental. Walaupun akta itu hanya bagian dari pendaftaran tanah, tapi dia fundamental di perdatanya ya, sebagai perdata. Dan akta itulah sebagai bukti perdata. Dari sini sebetulnya kita ambil adalah dalam ruangan filsafat itu kan banyak sekali ya. Di KBBI kan memberi pengertian sederhana ya, adalah pengertian penyelidikan dan dengan pengetahuan yang akal sehat dengan akal budi ya, mengenai hakikat keberadaan sesuatu yang ada. Tapi celakanya kalau definisi itu subjektif, dia mengakibatkan tafsir yang luas gitu ya. Kalau saya memberikan suatu pengantar yang luas agar dia lebih tersusun. Menurut saya adalah, kalau saya tangkap dari beberapa pakar ya, ada refleksi atau pemikiran yang kritis dalam radikal tadi atau renungan yang mendalam, guna mengupgrade ya, guna mengupgrade mindset kita ini agar love of wisdom, yaitu dengan penalaran ilmiah dan penyelidikan ya. Penalaran ilmiah tidak harus ilmu tapi pengetahuan, kalau itu masih bersifat spekulatif apa. Dengan akal budi dan akal sehat ya. Akal sehat dia bermain logika, tapi kalau akal budi dia sampai pada tata budi pengerti ya. Yang sampai pada titiknya dalam suatu pertanyaan dia masuk ke nurani.
Nurani itu kalau dalam mata kuliah etika apa? Apa coba ingat? Nurani apa? Apa? Kontrol terakhir dari logika, gitu ya. Ini benar salah, ini benar salah. Nurani bilang, nurani kita kalau kita lainnya beragama, oh jangan, gitu ya. Jadi dengan memakai pendekatan tiga, sebenarnya kita mau masuk ke sini ya, ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi bicara tentang hakikat keberadaan atau realitas daripada ilmu ini. Akte ini sebenarnya gimana sih? Asal usulnya apa sih itu akte, gitu ya? Baru bagaimana cara memperolehnya? Akte itu, oh ini harus ada pejabatnya, ada prosedurnya, peserta, dan aksiologi nilai manfaat ya, agar dicapai nilai-nilai yang universal ya. Itu ya, mulai kita masuk ini sebagai tindak lanjut tadi. Ini adalah nilai filosofinya adalah nilai perlindungan hukum ya. Jadi diharapkan dalam tataran nilai itu, akte itu memberikan nilai perlindungan hukum, kemudian nilai keadilan sosial ya. Itu berkaitan karena dia di bawah UPA itu pasti dia di bawah nilai keadilan karena dia berdasarkan pasal konstitusi 33 berkiblat pada nilai keadilan pada sila kelima Pancasila ya. Dan dari nilai ini melahirkanlah asas ya, hal-hal yang mendasari. Asasnya umum, kepastian hukum ya, akte itu harus menjadi kepastian hukum, keadilan dari para pihak ya, baik penjual, pembeli dan sebagainya, dan kemanfaatan. Dia harus mempunyai nilai manfaatnya apa ya. Jadi dengan adanya ini berarti akte adalah memberi jaminan kepada si pembeli. Kemudian dari asas lahirlah teori ya, teori normatif dan teori kepastian hukum. Normatif berarti norma akidah ya, yang membuahi pada kepastian hukum pada nanti regulasi. Kemudian dari teori menghasilkan norma ya, norma kewajiban untuk mendapatkan tanah sebagai bukti pemilikan sah dengan akte, dan kewajiban untuk bukti transaksi ya. Dari norma inilah menghasilkan tadi 3R itu ya, rights, hak, responsibility, kewajiban, dan restraint, larangan ya. Bahwa nanti pemilik tanah setelah beli tanahnya tidak boleh ditantarkan ya, kewajibannya untuk mendaftar di kantor pertanahan dan sebagainya. Dari sinilah lahirlah regulasi-regulasi yang kita pelajari ya. Dari sini kemudian lahirlah masuk kepada ruang lingkup akte. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Ada? Kalau ada silakan. Nah ya. Nah, kalau tadi kita sudah nyinggung dari genealoginya, asal-usul ya, bahwa akte itu berasal dari surat. Jadi mungkin bukan sini dulu ya, dari lingkarannya. Nah ya, ini ya, harusnya. Jadi apa sih intinya itu? Hakikat itu kan inti ya, atau substansi ya. Inti, tapi dia menyeluruh gitu ya. Atom, inti atom. Jadi dia caranya dia sebagai inti, dia harus kembali ke dia. Kemudian startnya dia sebagai intinya adalah alat bukti tertulis gitu ya. Alat bukti tertulis terus mengalirlah dia menjadi surat, ya kan? Kemudian meningkat lagi menjadi surat berbentuk akta, ya kan? Nah ini yang kita sebut akta ya. Kemudian dari akta ini kita persempit sebagai mata kuliah. Apa ini? Akte tanah. Maka menjadi lingkaran akte tanah yang keempat. Kemudian akte tanah yang bagaimana? Akte yang otentik dan akte di bawah tanah. Ya. Terus kira-kira akte pejabat umum atau khususnya kita yang akte PPAT, akte apa? Otentik apa di bawah tanah? Otentik. Makanya kita pilih yang lingkaran yang otentik. Kemudian otentik itu siapa?
pejabatnya? B, PPAT dan selain PPAT. Selain PPAT siapa? Coba, Mas? Atau nanti siapa? Kira-kira ini mana tanah selain PPAT? Siapa? Hah? Siapa? Ayo. BPATS. Hah? BPATS. PPTS, ya. Siapa lagi? Siapa? Siapa lagi? Nota? Ya, bagian juga kan atau perjanjian jual beli dan sebagainya. Dan dia ini harus kembali ke sini hakikatnya. Oh benar ya, nyata atau otentik yang dibuat PPAT atau pejabat lain dia memang sebagai alat bukti tertulis. Jadi konsep ini paling tidak sudah mendekati kebenaran. Ya. Kemudian dari sini masuklah ke saya ini dari anak-anak yang bagus, tapi saya juga nggak ngilangin ya. Ini ya. Dari sini masuk ini saya idenya masuk saya tugas, tapi yang buat tetap namanya nggak boleh hilangin ya. Ini anak umum, tapi ujiannya paling bagus ya. Nggak tahu mudah-mudahan gara-gara belajar ini ya. Kenal dengan orang ini? Adik kelas ya? Adik? Umum ya? Hah? Oh. Iya ya. Jadi kalau saya ngambil, saya pasti izin dan saya bilang, tapi kalau jadi konsep dari saya memang menyusun nggak boleh hilangin ya. Nah dari sini lah yang tadi kita sudah belajar bahwa asal usulnya akte itu dari surat ya. Tapi karena kita topiknya mata kuliahnya surat yang bukan aktenya, nggak usah dipakai akte. Akte dibagi akte otentik dan akte di bawah tangan, ya. Dan tentunya ada akte lain ya, berupa surat-suratnya, surat keterangan waris ya, yang diketahui oleh kepala desa itu kan juga surat tanah ya, tidak disebut akte. Kemudian dari sini, ya, kita masuk pada definisi-definisi. Ya. Mengapa perlu definisi? Agar kita bisa membatasi ya. Misalnya surat menurut Prof. Sudikno yang beliau mengambil dari ini ya, Satgas Hukum Acara Perdata ya. Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian ya. Jadi kalau surat maksud surat cinta bisa buat bukti nggak? Hah? Bisa ya? Tanya nggak? Janji apa? Ingkar janji apa namanya? PHP? Hah? Apa namanya? Pemutusan hubungan apa? Kerja? Ya, perjanjian ya. Dari surat tadi kan masuklah pada akte ini ya, kurang lebih kita. Akte adalah yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan ya, hak milik atau saya punya hak sepeda, bandara ya, atau perikatan ya, jual beli, sewa ya, luas ya, yang dibuat sejak semua dengan sini untuk pembuktian. Nah, ini sudah mulai masuk ke kita. Kita merujuk lagi. Kita ada dua ya, otentik dan di bawah tangan. Kalau otentik ini mulailah masuk pada kalau perkata ya. Makanya kita sebut kopre kan begini ya, karena dia bukan hanya di pertanahan aja, kita lari ke kalau perkata. Suatu akte yang di dalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat di hadapan pegawai-pegawai umum, ya. Aslinya itu pegawai umum ya, yang berkuasa dan itu tempatnya ada dibuat. Tapi perkembangan masuklah ke notaris. Jadi pegawai umum misalnya apa? Misalnya apa? Kalau orang lahir itu apa? Akte kelahiran ya, itu kan dia pejabat tuh ya, pejabat pegawai umum ya, pegawai negeri. Kepala apa namanya? Dukcapil. Apa itu singkatannya? Lebih hebat singkatannya dari apa? Panjangannya apa? Dinas Pendudukan dan Capil.
Dari otentik ada lawannya, ada di bawah tangan. Kita sering meremehkan ya, di bawah tangan itu apa sih ya? Padahal enggak juga, cuma beda satu ya kita lihat. Atau yang dibuat tanpa bantuan dari seorang pejabat ya. Jadi hanya dengan bedanya cuma kalau otentik di depan hadapan pejabat, tapi dengan pernyataannya kerja, kalau atau di bawah tangan hanya mereka ya, untuk kepentingan mereka, tidak di depan pejabat, misalnya notaris, PPAT dan sebagainya. Bukan akte, surat ya. Tadi kita di awal asal usulnya surat bukan akte sebagai alat pembuktian untuk terbantu pada penilaian hakim ya, sebagai ditentukan dalam pasal perdata ya. Jadi kita nggak bisa ngasih nih bicara akte tidak menyinggung perdata, walaupun perdata itu berdasarkan surat edaran Mahkamah nomor 3 tahun 93 hanya dia kita anggap sebagai buku apa? Buku hukum ya, bukan undang-undang ya. Jadi hanya buku hukum ya kan. Jadi boleh kalau sudah ada peraturan lain kan dipakai boleh. Misalnya batas usia dewasa dia udah 1, tapi perlindungan anak 18. Akhirnya di BPN pun juga 18 kan? 18 ya. Karena perdata itu ada juga sesuatu yang janggal ya. Apa coba? Seorang wanita yang telah dalam perkawinan, dia tidak menjadi cakap hukum. Dalam arti kalau dia melakukan perbuatan hukum, menjadi pejabat harus didampingi suaminya kan? Ya kan? Itu kalau mau jujur itu kan. Nah, jadi makanya terus dikeluarkanlah surat edaran Mahkamah ketika dia hanya sedikit kita hanya anggap sebagai buku hukum aja. Boleh dipakai boleh enggak ya. Kemudian nih tadi udah pembuktian otentik dan tidak otentik. Cuma di sini aja bedanya. Kalau otentik dia 4, kalau di bawah tangan berapa? Berapa alat pembuktiannya? Fungsi berapa? Hah? 3. Mana yang enggak? Yang tidak di depan pejabat. Dan ini punya alat pembuktian lahir ya, dari aktenya juga nih, aktenya ya, formil, prosedurnya, materi isinya ya, ditandatangani dan otentik di hadapan pejabat. Nah, jadi ini ya, nah ini akte punya fungsi formil ya. Nah, di bawah tangan nah, buktinya 3 kuat ya. Hanya dia tidak di depan pejabat, makanya bisa juga sebagai alat bukti walaupun nanti tergantung pada keyakinan hakim. Ya, ini udah. Ya, kita masih pakai hukum Belanda ya, kiri ya. Ini hukum acara perdata ya. Bukti tadi memiliki bukti sempurna bagi para pihak terlibat, ahli waris terima. Ya, kalau buktian penting ada 3, buktian lahir, promil, material dan harusnya 4 ya. Oh, tentiknya ya. Oke ya. Di bawah tangan kurangin 1 aja ya. Kemudian ini udah kita ya, lanjut pada ke akte PPAT. Tadi saya bilang kan di hakikatnya akte tanah itu akte PPAT dan bukan PPAT ya. Kalau PPAT ini biasanya kita concern ke sini. Tapi kalau judul kita akte tanah apa akte PPAT? Hah? Apa? Materi kuliahnya apa? Akte tanah ya. Jadi harusnya ini juga dipelajari ya. Jangan sini aja. Nanti jagokan kan kita. Ya, ini ada. Nah, ternyata ada notaris. Sekarang ada lagi akte PPJB apa? Perjanjian perdataan jual beli ya. Dulu dia di ruang perdata, dia masuk nyelonong di ruang pertanahan. Ya, kalau wakaf, ya, wakaf juga dia ada undang-undangnya, ya. Pejabat lelang, ya, risalah lelang, ya. Ini harusnya dipelajari juga. Ya, ada PPAT dari bilang atau STT ya. Jadi sudah ya. Kemudian bukan sebut akte. Ya, misalnya gini. Pak, sertifikat itu akte otentik bukan gitu. Kalau dia ada rumusan perdatanya, iya kan? Akte bukan pakai umum, gitu kan? Tapi bisa juga dia disebut sebagai keputusan apa? Pejabat
Apa? Tata usaha negara, ya, pejabat tun, ya, dikasih rumah sendiri, jadi bukan penting. Nah itulah kita kenapa harus berpikir penegakan filsafat, dia harus menyeluruh juga ya. Kalau hanya kita belajar di pertahanan bingung nih, ini akte otentik apa ya? Oke lah bisa dipertentik karena memang tadi perdata pejabat umum, tapi lebih tepat lagi adanya putusan pejabat tata usaha negara, ya, seperti sertifikat, surat keputusan pemberian hak, mungkin surat keterangan kepala desa, lurah dan sebagainya. Dari sini penunjukan kepindahan. Kalau epistemologi, apa epistemologi? Bagaimana cara kita uji kebenarannya, ya? Benar nggak syaratnya? Ya, maksud SOP-nya lah ya. Bagaimana syaratnya, bagaimana prosedurnya, model aktenya dan sebagainya. Kemudian kalau sudah itu barulah nilai aksiologi, nilai manfaatnya, fungsi akte apa, ya, bukti legalitas kepemilikan, sudah beralih, dasar untuk kemajuan pengurusan sertifikat, akte peralihan, pengamanan transaksi properti, alat bukti dalam sengketa, ya. Jadi manfaatnya untuk kepastian hukum dan perlindungan pemilik seperti tujuan mendaftar tanah, ya, di pasal 11 UPA dan tindakan inti pasal 3 PP 24 tahun 19 ini tentang pendaftaran tanah. Ini bisa dilihat pasal hukum yang hak pemilik, ya, mempermudah akte, mempermudah proses transaksi, akte menjaga penyalahgunaan tanah, akte meningkatkan keamanan dan ini, ya. Ini sudah cukup ya. Terus kita oke, ya. Kalau persyaratan ada di situ tanah dulu, ya. Udah download? Udah. Nah, di situ ada surat-suratnya ya. Jadi kalau persyaratan ada di aplikasi Sentuh Tanah dulu. Kan? Ya, misalnya ada sertifikat elektronik. Ya, misalnya ya. Jadi persyaratan bisa dibuka di sini ya. Jadi ini nggak usah dulu ya. Kita langsung contoh materi ya. Jadi tataran nilai udah, tataran nilai udah, tataran konsep udah. Kita masuk ke tataran prakteknya ya dari Kanada ya. Bahasikan nih. Ini bagus ini ya. Ini nggak usah ya. Nah, ya. Nah ya, ini kita sudah sampai prakteknya dari teori mana besar ini ya. Ya, jadi notaris PPAT lagi ya, Sekah Kanian SMKN, nah, gitu kan. Ini nggak perlu ujian ya, pura-puranya ya. Ini akta jual beli ya. Nah ya. Dia juga bagus ya, sudah ini loh kepala akte, ini kadang-kadang masih salah nih ujiannya. Ya, ini kepala akte, ini dia bilang betul pada akte, ya. Dan ini adalah terakhir adalah penutup akte ya. Nah, demikian ini, ya. Ya ini. Nah, jadi dari tataran teori ini ke tataran praktek. Ini jadilah dia bagus, nilai sini paling bagus, cuma walaupun aktifnya tidak begitu aktif ya, tapi karena ujiannya aktif juga, tapi hanya 2 poin, tapi dia kuat di ujiannya ya. Ini para pihak, ini namanya komparasi. Nah ini kepala akte ya, pejabat sampai pada akte, kemudian para pihak disebut komparasi, mulai identitas para pihak biasanya pertama itu si pemegang hak sertifikat sebagai pihak menjawab pertama, kemudian yang kedua pihak ya ditegaskan di sini ya, misalnya Tuan Kustono dengan Nyonya Sestari, dia apa hubungan suami istri ini atau persatuan atau bukan persatuan, bodong gini ya. Di soal ini
berarti persetujuan, berarti akta perkawinan. Ya, masuklah dalam undang-undang perkawinan. Itu komprehensinya ya, menyeluruhnya. Kemudian pembelinya akta bersama ya. Jadi kalau nanti di sertifikat kalau bersama ini namanya nama siapa? Coba. Yuk. Pembelinya suami istri. Jadi di sertifikat nama siapa? Ya, tunjukkan. Sebutin nama. Coba. Pembelinya suami istri. Jadi nanti di sertifikat atas nama siapa? Atas suami istri ya. Jangan ditinggal ya. Jadi tergantung ininya, maunya para pihak. BPT tinggalnya dan oh ya, ya. Ada pertanyaan? Oke. Ya, nama siapa? Kan tadi ada yang akta tanah dan juga akta senapan, bukan Pak ya? Apakah formatnya akta tanah yang dibuat oleh PPAT dengan format yang seperti untuk lelang ataupun akta ikrar wakaf itu juga berbeda, Pak? Tentunya beda ya. Tapi kalau wakaf itu hampir mirip lah ya. Dalam arti ada kepala akte, gitu kan? Ada badan akte, ada penuntut, prinsipnya sama ya. Kalau lelang dia agak lain ya. Tapi di sini ada kepala akte, cuma dia kan langsung memasukkan nama-nama si pemegang tanah yang dilelang dan si pemenang lelang ya. Lelang itu berada di bawah siapa? Kementerian apa? Peraturannya. Coba. Menteri Keuangan ya. Jadi memang kita perlu belajar pengantar filsafat ya begitu, karena dia masih unsur mendasar, fundamental, radix sampai ke akar ya. Kalau perlu kalau kita mau diskusi sampai ke akar tunggangnya ya. Kalau orang masih berdebat itu dia masih ketemu akarnya terus rambut goyah gitu ya. Kita cari ke akar tunggangnya sampai paling bawah dan menyeluruh tadi ya. Nggak bisa, harus wakaf ke menteri undang wakaf, menteri siapa? Menteri Agama, lelang menteri Keuangan ya. Notaris 2 ya, notaris ke mana? Ke Hukum ya, PPAD-nya ke Kementerian ATR ya. Jadi itu ini sudah sampai praktek ya. Dan ini dia bagus ya, betul semua nih. Ya, ini pembagian hak bersama ya. Pembagian hak bersama bukan harta bersama ya. Jadi kalau gini berarti apa? Ada satu bidang nih ya, atas nama bertiga, mungkin dari ahli warisan. Jadi diapain dulu? Ada tuan siapa nih? Tuan Kusnomo, Tuan Kusyono, Tuan Kusroyo. Punya sertifikat warisan 1.500 meter. Kemudian oke, kita bagi-bagi ya. Ya. Nah, jadi harus diapakan dulu sebelum dibikin akte? Apa? Dipecah dulu ya, dipecah, diisi baru ya. Jadi pada pertemuan ini ya alhamdulillah ya, saya sudah sampaikan tata mengenai dari teori, praktek sampai ke yang detailnya ya. Demikian, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Untuk siap, gerak. Mengakhiri perkuliahan berdoa dimulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya, terima kasih. Terima kasih ya.